kembali lagi dengan saya Prasetya Putra. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan fungsi grup. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi grup yang tersedia. Yang kedua adalah menggambarkan penggunaan dari fungsi grup. Yang ketiga adalah mengelompokkan data dengan klausa grup by. Yang keempat adalah menginclude atau mengexclude suatu baris data dengan klausa having. Pengertian fungsi grup adalah tidak seperti fungsi baris tunggal. Ternyata fungsi grup beroperasi pada himpunan baris dan memberikan satu hasil per grup. Tipe-tipe fungsi grup ada dua tipe fungsi grup, yaitu AVG, cons, max, fin, stdif, sum, dan variance. Penggunaan fungsi grup. Tentang cara penulisan atau dari penggunaan fungsi grup, ini adalah bentuk umumnya. Select, ini distinct, nama kolom, nama tabel, from tabel, ini grup fungsi, ada grup fungsinya nanti. Jadi setelah alias nanti ada grup fungsi sebelum nama tabel, from tabel, dan ini klausa conditional dan pengurutan. Langsung penggunaan fungsi AVG dan sum. Yang pertama, fungsi AVG dan sum digunakan pada data numerik untuk mencari nilai rata-rata dan jumlah total dari sekumpulan data. Contohnya, tampilkan nilai rata-rata, total, jumlah, nilai maksimum, dan nilai minimum dari gaji seluruh pegawai. AVG ini untuk menilai rata-rata dari gaji, sum untuk menambahkan total, jumlah, sum, max untuk menilai maksimum nilai dari sal, min untuk mencari minimum dari sal. From MP akan muncul output seperti yang digambarkan di sini. Jadi formanya adalah AVG atau fungsinya langsung di dalam kurungnya adalah kolom yang akan diproses. Selanjutnya adalah penggunaan fungsi count. Fungsi count digunakan untuk mencari jumlah baris dalam tabel. Contoh, cari jumlah pegawai yang bekerja di departemen 30. Select count bintang untuk menambahkan semua tabel from EMP where depno 30. Maka akan jumlah 6. Ada 6 kolom. Selanjutnya adalah fungsi count hanya mengembalikan hasil dari baris yang tidak mengandung nilai 0 saja. Karena fungsi count mengabaikan nilai 0, jadi kosong akan diabaikan jika ada nilai kosong atau 0. Cari jumlah, ini contohnya, cari jumlah pegawai yang memiliki komisi dan bekerja di departemen 30. Select count kom, karena tabel kom ada komisi yang 0, maka hasilnya adalah 3. Hanya 3 yang menjadi komisi. Selanjutnya adalah penggunaan fungsi NVL. Fungsi NVL digunakan bersama dengan fungsi grup untuk mencakup baris data yang mengandung NVL, yang mengandung 0. Jika tidak sekumpulan data terdapat nilai 0 dan tidak kita sertakan fungsi NVL, maka akan terjadi kesalahan pada hasilnya seperti query berikut. Ini query select AVG com from EMP. Ini untuk mencari rata-rata ya. AVG com untuk mencari komisi. Karena komisi ada 0, maka jumlahnya itu ambigu karena terlalu banyak itu loh. Ini adalah sintak yang benar. Yang benar adalah query berikut nih. Nanti kalau di substitusikan nilai 0 yang seperti kemarin, fungsi NVL untuk mensubstitusikan sulit banget, mensubstitusikan nilai kom yang 0 menjadi atau kosong menjadi 0. Jadi ketika akan dicari rata-ratanya, maka akan dibagi ikut jumlah, menjadi jumlahnya ikut dibagikan gitu loh. Jadi ketika 0, maka yang aslinya jumlahnya 15, 0-nya 3, maka yang dibagi adalah 12. Padahal kan hasilnya yang dibagi adalah 15 jika jumlahnya 15 gitu loh. Dan itu salah satu gunaan NVL dalam operator. Oke, selanjutnya
pola makan data dengan klausa group by. Hasil dari query dapat dikelompokkan berdasarkan suatu kriteria tertentu dengan menggunakan klausa group by. Misal, rata-rata gaji dikelompokkan berdasarkan nomor departemen. Rata-rata pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen. Select Depno Avigesal from IMP group by Depno. Jadi dikelompokkan berdasarkan nomor departemen, jadi group by Depno gitu. Lainnya adalah penggunaan klausa group by pada lebih dari satu kolom. Tadi kan satu kolom, sekarang lebih dari satu kolom. Klausa group by juga dapat digunakan lebih dari satu kolom. Contohnya, tampilkan nomor departemen pekerjaan dan total gaji dari seluruh pegawai yang dikelompokkan berdasarkan nomor departemen dan pekerjaan. Jadi select Depno nomor departemen, job, pekerjaan, sum, total gaji, sum kan total gaji di seluruh pegawai yang dikelompokkan berdasarkan group by departemen dan job, maka akan dikelompokkan menurut departemen dan job, akan secara urut gitu. Selanjutnya illegal query atau pada fungsi grup. Illegal query pada fungsi grup. Selain yang mungkin terjadi pada query dengan fungsi grup adalah menampilkan kolom pada statement select yang tidak digunakan fungsi grup, sedangkan kolom lainnya menggunakan fungsi grup, dan kolom yang bukan fungsi grup tersebut belum dicantumkan dalam klausa group by. Contoh lainnya seperti ini. Contohnya, select Depno count in name from IMP select Depno count in name. Jadi lainnya adalah di outline 1. Jadi begini, select Depno count in name itu kan ini adalah klausa grup dan ini adalah tidak klausa grup. Ketika kita ada klausa grup, maka yang tidak klausa grup harus digrupkan gitu. Jadi seperti yang di sini, maka setelah ini adalah group by Depno, maka yang tidak digrupkan harus digrupkan. Jadi group by Depno maka akan menghasilkan nilai, tidak ada error. Adalah mengabaikan exclude hasil dari fungsi grup dengan klausa having. Klausa where tidak boleh digunakan pada query yang sudah dikelompokkan dengan menggunakan fungsi grup atau klausa group by. Contoh kesannya seperti ini. Jadi ketika kita pakai grup, maka tidak bisa pakai where, maka digantikan oleh having. Agar lebih jelas seperti contoh, select Depno average cell where average. Nah ini maka akan menghasilkan error karena masih menggunakan where ya. Padahal ini adalah ada group by. Ketika ada grup atau grup operator grup, maka tidak bisa menggunakan where, akan terjadi error. Yang benar adalah penggunaan kondisi fungsi grup menggunakan having, bukan menggunakan where. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kesalahan query sebelumnya dibetulkan. Nah, ini dibetulkan. Select Depno. Nah, ini group by Depno kan tadi tidak ada. Jadi yang tidak mengandung grup akan digrupkan menggunakan having group dan having. Yang awalnya where pakai having ya. Setelah pakai having, jadi kondisinya bisa diproses. Selanjutnya, percobaan selanjutnya adalah tampilkan nomor departemen Depno dan maksimal gaji maksal dari departemen yang memiliki gaji maksimal gaji 2.900. Tadi having ya, kondisional maksnya lebih besar dari 2.900. Ada 2 ternyata. Selanjutnya tampilkan nama pekerjaan, jumlah total gaji dari setiap pekerjaan yang memiliki total gaji lebih dari 5.000 dan diurutkan berdasarkan jumlah total gaji.
urutan menaik, data yang ditambahkan tidak termasuk pekerjaan sales. Oke, select job pekerjaan, zoom rata-rata jumlah gaji total from YMP where, dimana tidak, yang pertama adalah tidak termasuk sales. Jadi seleksi dulu tidak boleh sales, maka tidak boleh sales. Yang kedua adalah group by, menggrupkan dulu juga boleh. Having sum total gaji lebih dari 5.000 tadi, salah satu syaratnya order by diurutkan secara menaik, bahkan menghasilkan adalah analis ini dan manajer 8.275. Lainnya adalah fungsi grup nested. Fungsi grup bisa digunakan secara nested atau bersarang. Langsung contoh, tambahkan rata-rata gaji departemen yang memiliki rata-rata gaji paling besar atau maksimal. Select tadi kan operator maksimal adalah max AVG. Jadi fungsi max AVG disarankan pada fungsi max, jadi rata-rata terbesar kan, soalnya seperti itu. Rata gaji paling besar maksimal dari tabel EMP ternyata adalah ini, menghasilkan 2.916. Langsung ke latihan soal. Soal yang pertama adalah tambahkan nilai tertinggi, terendah, jumlah dan rata-rata gaji dari seluruh pegawai. Beri judul kolom maksimum dan minimum total rata-rata. Ini select max untuk maksimum, minimum, min cell, minimum, sum, total, AVG untuk rata-rata dari tabel MP. Ini masih mudah nih soalnya masih kan gini. Selanjutnya adalah tampilkan nilai tertinggi, terendah, jumlah dan rata-rata gaji pada setiap jenis pekerjaan yang ada. Beri judul kolom maksimum, minimum, total, rata-rata. Hampir sama ya. Select job maksimum, minimum, rata-rata, total, rata-rata from IMP group, digrupkan group by order. Job digrupkan berdasarkan job dan diurutkan secara menaik. Jobnya, pekerjaan akan menghasilkan nih, akan jobnya diurutkan secara menaik. Oke, selanjutnya adalah tambahkan nama pekerjaan dan jumlah pegawai yang bekerja pada tiap-tiap pekerjaan tersebut. Jadi menampilkan nama pekerjaan dan jumlah pegawai yang bekerja pada tiap-tiap pekerja. Jadi select job count untuk jumlah pekerja yang bekerja pada di EMP. From EMP group by job order by ascending akan menghasilkan ini. Berarti analis ada 2 pekerja, kalau ada 4, manajer ada 3, presiden ada 1 pekerja gitu. Jumlah pekerjanya dari tiap-tiap pekerjaan. Selanjutnya adalah buatlah query untuk menemukan perbedaan antara nilai terendah dan nilai tertinggi dari gaji pegawai. Beri judul kolom perbedaan. Oke. Select max untuk menghasilkan nilai tertinggi, kan perbedaan dari atau selisih lah. Selisih yang tertinggi dikurangi yang terkecil. Dinamakan perbedaan, menghasilkan 4.200. Buatlah query untuk menampilkan nama departemen, lokasinya, jumlah pegawai yang bekerja dan rata-rata gaji pada departemen tersebut. Bulatkan rata-rata gaji ke 2 angka desimal. Ayo, kemarin sudah untuk bulatkan ke desimal.
select di name untuk menampilkan nama, di log untuk menampilkan lokasi, count untuk menampilkan jumlah semua jumlah pegawai yang bekerja. Kedua adalah rata-rata gaji dari EMPE dan DEP, where ini diumumkan relasi kembali di group by di name, menurut digrupkan di name dan lokasi seperti yang di soal tadi. Dan memperhatikan rata-rata gaji kedua desimal. Bulatkan rata gaji kedua desimal, maka akan menghasilkan ini. Oke. Oh, ternyata sudah habis. Gitu dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.